State of being atau state of mind ketika pikiran dan tubuh adalah satu. Perlu diingat, sepanjang video kita nantinya, saya akan meminta kamu memiliki dan menciptakan state of being atau kondisi keberadaan dan state of mind, kondisi pikiran. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan bahwa cara kita berpikir dan cara kita merasakan akan menciptakan state of being. Saya ingin kamu memahami bahwa ketika saya menggunakan istilah state of being atau state of mind, tubuh fisik kamu adalah bagian dari kondisi state itu. Dalam faktanya, seperti yang akan kamu lihat nanti, banyak orang berada dalam kondisi di mana tubuh menjadi pikiran. Ketika mereka dikendalikan hampir sepenuhnya oleh tubuh, dan bagaimana tubuh itu merasakan. Jadi, ketika saya berbicara tentang pengamat yang memiliki efek, bukan hanya otak yang mempengaruhi materi, melainkan juga tubuh. State of being kamu ketika pikiran dan tubuh adalah satu. Sebagai seorang pengamat yang memberikan efek kepada dunia luar. Pikiran ditambah perasaan yang menciptakan perubahan. Kita berkomunikasi dengan medan kuantum terutama melalui pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran kita adalah energi, seperti kamu ketahui, impuls-impuls listrik dari otak bisa diukur dengan alat seperti EEG. Pikiran adalah alat utama yang kita gunakan untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke medan kuantum. Sebelum kita masuk ke detail-detail yang lebih besar tentang cara kerjanya, saya ingin membagikan sebuah kajian penting yang menunjukkan bagaimana pikiran dan perasaan kita mempengaruhi materi. Seorang ahli biologi sel, Glenn Rand PhD, melakukan serangkaian eksperimen untuk menguji kemampuan para penyembuh dalam mempengaruhi sistem biologis. Karena DNA lebih stabil daripada substansi seperti sel atau kultur bakteri, dia memutuskan agar para penyembuh memegang tabung reaksi yang berisi DNA. Penelitian ini dilaksanakan di HeartMath Research Centers di California. Orang-orang di sana telah melakukan penelitian luar biasa dalam hal fisiologi emosi, interaksi jantung, otak, dan masih banyak lagi. Intinya, mereka dan yang lain telah mendokumentasikan kaitan tertentu antara kondisi emosional kita dengan ritme detak jantung kita. Ketika kita merasakan emosi-emosi negatif seperti amarah dan rasa takut, ritme detak jantung kita menjadi tak menentu dan terorganisir. Sebaliknya, emosi-emosi positif atau cinta dan kegembiraan misalnya, menghasilkan pola sangat teratur yang disebut para peneliti HeartMath dengan koherensi jantung. Dalam eksperimen Dr. Rand, dia pertama kali mempelajari kelompok yang terdiri dari 10 orang dan telah dilatih dengan teknik-teknik yang diajarkan HeartMath untuk membangun koherensi yang terpusat pada jantung. Mereka menerapkan teknik tersebut untuk menghasilkan perasaan-perasaan yang lebih tinggi seperti cinta dan apresiasi. Kemudian, selama 2 menit mereka memegang tabung reaksi berisi sampel-sampel DNA yang disuspensi dalam air deionisasi. Ketika sampel-sampel DNA tersebut dianalisis, secara statistik tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Kelompok kedua partisipan melakukan hal yang sama, namun alih-alih hanya menciptakan emosi positif atau sebuah perasaan berupa cinta dan apresiasi, mereka secara bersama-sama menciptakan intensi atau sebuah pikiran untuk merangkai atau mengurai untai-untai DNA itu. Secara statistik, kelompok ini menghasilkan perubahan signifikan dalam konformasi atau bentuk sampel-sampel DNA. Dalam beberapa kasus, DNA yang terangkai dan terurai sebanyak 25%. Kelompok ketiga menciptakan intensi yang kuat untuk mengubah DNA. Tetapi mereka dilarang memasuki kondisi emosi positif. Dengan kata lain, mereka hanya menggunakan pikiran atau intensi untuk mempengaruhi materi.
Hasilnya, tidak ada perubahan pada sampel-sampel DNA tersebut. Kondisi positif yang dimasuki kelompok pertama tidak memberikan pengaruh pada DNA. Kelompok lain yang sudah jelas memiliki intensi tanpa disertai emosi juga tidak memberikan pengaruh. Hanya ketika para subjek memiliki emosi kuat dan tujuan yang jelas dan selaras, barulah mereka mampu menghasilkan efek yang diinginkan. Pikiran yang intensional membutuhkan energi pendorong. Sebuah katalis dan energi tersebut adalah emosi yang lebih tinggi. Jantung dan pikiran bekerja bersama-sama. Perasaan dan pikiran manunggal dalam sebuah state of being. Jika state of being mampu merangkai dan mengurai untai-untai DNA dalam waktu 2 menit, tidakkah kita memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas? Eksperimen Hertzsprung menunjukkan bahwa medan kuantum tidak merespons harapan kita, permintaan emosional kita. Medan kuantum tidak merespons tujuan kita, pikiran kita. Medan kuantum hanya merespons ketika keduanya selaras dan koheren. Tepatnya ketika keduanya memancarkan sinyal yang sama. Ketika kita menggabungkan emosi yang lebih tinggi dengan hati yang terbuka dan intensi sadar dengan pikiran yang jernih, kita memberikan sinyal pada medan kuantum untuk merespons dalam cara-cara yang menakjubkan. Medan kuantum tidak merespons apa yang kita inginkan, melainkan merespons siapa diri kita.